Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama presiden. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin presiden, pejabat ini itu gimana? Saya rasa, Klaim ya saya rasa sih kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin presiden itu kan. Bahwa dilakukan tanda kutip perdamaian. Siapa memfasilitasi perdamaian itu? Ya pemerintah. Perintah dari atasan dua institusi ini. Siapa atasan dua institusi ini? Ya, presiden. Selamat malam. Penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansah masih dibayangi keraguan publik. Estafet penanganan perkara dari Polri ke Kejagung dianggap sebagai operasi penyelamatan Febri Adriansah. Kemana ujung penanganan kasus ex-Jampitsus? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya Yogi Nugraha. Sudah hadir di studio Kompas TV untuk membahas tema malam ini ada Pak Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011-2015. Pak Abraham, apa kabar? Alhamdulillah Mas Yogi, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Prof. Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan. Prof, ketemu lagi. Ya, alhamdulillah. Selamat malam. Masih aman Kejaksaan? Ya, alhamdulillah. Kelihatannya aman. Kelihatannya aman. Ada juga Kurnia Ramadana, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakomeri. Mas Kurnia, Mas Yogi. sudah bolak-balik dengan banyak kasus. Kali ini kita bicara Jampitsus. Yap, thank you diundang Mas Ya. Yogi. Saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, tadi kan betul-betul disebut terang benderang oleh Hotman bahwa Jampitsus ini adalah orang kebanggaan presiden, prestasinya luar biasa, ketua Satgas PKH, dan yang paling penting jadi publik melihat adalah untuk ukuran pejabat yang sedang dalam kasus tersangka disebut-sebut sebagai kebanggaan presiden ini sangat membebani. Kita tahu bahwa konflik of interest itu sesuatu yang paling ditakuti dalam penanganan korupsi. Istana sebetulnya melihatnya seperti apa sih? Setelah dibantah, tapi mungkin ada bacaan lain dari... Iya, Mas Yogi, yang pertama kali yang harus didudukkan adalah bahwa proses hukum ini ada di kamar yudikatif. Oke. Tidak ada kaitannya dengan eksekutif. Sehingga kalau berdasarkan logika hukum, Mas Yogi, tidak ada kata presiden, tidak ada nama Pak Prabowo Subianto dalam kelanjutan proses hukum ini. Oke. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka misalnya, itu berasal dari penyidik. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ada keterpenuhan 2 alat bukti di sana. Sehingga kalau ada pihak yang berupaya untuk membawa nama presiden, tentu langkah itu adalah langkah yang keliru dan tidak ada cantolan hukumnya, Mas Yogi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada pihak yang mengatakan seseorang di Kejaksaan Agung atau Febri Adriansyah adalah kebanggaan dari Presiden Prabowo Subianto, saya rasa itu juga tidak tepat. Presiden itu bangga bukan terhadap personal seseorang. Presiden itu bangga karena prestasi satu institusi, satu Kejaksaan Agung. Misalnya Mas Yogi, kebetulan saya bawa datanya dalam forum Satu Meja, prestasi Kejaksaan Agung itu memang harus dikatakan baik terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyelamatan keuangan negara berdasarkan putusan ingkrah dari tahun 2020 sampai 2026 itu mencapai angka 131,5 triliun rupiah. Apakah capaian ini dilakukan oleh satu orang? Tentu tidak, Mas Yogi. Ini adalah kerja kolektif dari Jampitsus, Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus, ada penyidik di sana, ada penuntut dan lain sebagainya, sehingga capaian itu
terlaksana dan diapresiasi oleh banyak pihak. Jadi Mas Yogi, ini adalah tindakan oknum dan jangan diejawantahkan ini sebagai kerja institusi yang bobrok. Ini adalah capaian kolektif dan Presiden bukan bangga dengan satu orang, tapi Presiden bangga dengan capaian institusi baik di Kejaksaan Agung, KPK maupun kepolisian. Itu Mas. Oke, saya ke Pak Abraham. Pak Abraham melihat tadi saya menyebut ada terminologi soal konflik kepentingan. Satu konflik kepentingan satu hal yang dianggap membahayakan dalam setiap penanganan hukum. Iya. Ini kan sudah disebut-sebut. Anda melihat seperti apa? Jadi prinsip ketika kita menangani satu kasus itu pertama harus akuntabilitasnya, Oke. terus transparansi, ketiga itu tidak ada konflik of interest, keempat dia harus fairness. Itu 4 yang harus terpenuhi. Oleh karena itu konflik of interest ini yang harus dijaga betul ya, Ya. konflik kepentingan. Saya sih melihat bahwa kasus ini masih akan terus bergulir ya. Ya. Susah sekali kita mendeteksi di awal-awal ini sejauh mana kira-kira kasus ini. Susah mendeteksi di awal atau sampai akhir susah dideteksi? Saya melihat ini masih terlalu awal. Terlalu awal. Kalau menurut pengalaman saya di KPK, ini masih permulaan. Oleh karena itu kalau orang bilang kenapa belum ditahan, ya memang menurut saya masih awal karena prinsip penahanan itu ya kalau di KPK kita sudah bisa memastikan bahwa kasus itu pemberkasannya, penyelesaiannya sudah minimal 50%. Baru kita bisa melakukan penahanan. Kenapa ini saya menyoal? Karena sebelumnya publik itu ramai membincang soal betapa cepatnya Kejaksaan Agung menahan contoh di kasus Patraniaga Pertamina. Oke. Cepat sekali, begitu maraton. Dan itu kan leading sektornya adalah Jampitsus. Ya. Tapi di kasus ini ketika menyangkut yang bersangkutan seperti lama sekali, bahkan ditunjukkan kepada publik pun tidak. Anda melihat seperti apa? Ya, itu bisa ditafsirkan sebagai mungkin di dalamnya ada konflik of interest dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau masyarakat menafsirkan itu juga nggak salah, Mas Yogi. Tapi saya ingin melihat lebih jauh bahwa sebenarnya apa yang terjadi antara kejaksaan dan kepolisian ini adalah... Anda menyebutnya perang bintang ya? Saya melihat begini, ini ada orang yang sedang memainkan mengadu antara dua institusi penegak hukum. Siapa yang mengadu itu? Ya menurut saya oligarki hitam. Oligarki? Ya, jadi oligarki yang mengadu. Karena apa? Selama ini oligarki hitam itu merasakan nikmatnya berbisnis secara ilegal. Ya, tapi ketika mulai satu pihak kemudian pihak-pihak lain turut juga di dalam bisnis itu, ya mungkin supaya lebih aman dia adu aja lah kedua institusi ini. Kalau ngelihat posisinya ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai ketua Satgas PKH, ini kan perintah Presiden dan hampir setiap 3 bulan sekali dipertontonkan kepada publik hasil sitaan uang cash di kejaksaan. Itu kan sebetulnya jangan-jangan itu yang Anda maksud bahwa ada kelompok-kelompok yang memang kena oleh operasinya Pak Febri. Gini. Kalau saya sendiri itu tidak terlalu tepat selalu memamerkan duit-duit itu. Karena menurut saya itu terlalu show of course gitu. Karena kenapa? Uang itu juga diambil dari bank kan. Terus dipamerkan jadi. Tapi ada pertanggungjawaban pencatatannya Pak Samad bahwa itu nanti akan di-store ke negara. Iya, tapi maksud saya itu bukan uang utuh dari hasil kejahatan. Langsung secara. Bukan uang utuh dari hasil kejahatan. Oleh karena itu menurut saya ini ada bagusnya ketika kasus ini menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kenapa saya bilang ada bagusnya? Kalau kita menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, Mas Yogi, maka kasus itu akan sulit dibelok-belokkan. Karena kenapa? Karena alat buktinya itu harus pas semua. Misalnya nih, nomor seri duit dolar itu harus sesuai. Jadi nggak bisa ditukar-tukar. Kalau yang tadi saya katakan bahwa duit di bank terus bisa tertukar-tukar. Hanya sebagai contoh aja. Ya, misalnya kalau 10 juta, dia harus 10 juta, tapi kalau dia harus 10 juta sesuai dengan uang nomor serinya. Dengan seri yang sebagai siapa yang berikan. Nggak bisa misalnya 10 juta, tapi ternyata nomor serinya berbeda. Karena kita pernah punya pengalaman begitu. Itu bisa dianggap alat buktinya tidak terpenuhi. Misalnya gini, ada kasus pada saat itu, tapi mohon maaf ya, saya harus cerita. Ketika kita melakukan OTT ditangkap, kira-kira berapa miliar? Dari duit sekitar 7 miliar, diambil kira-kira satu ikat itu 10 juta. 10 juta itu diberikan kepada seorang perempuan. Ya, diberikan kepada seorang perempuan.
Jadi sudah nggak cukup lagi tuh Alat bukti 3 juta ya, alat bukti 3 juta. Kita bisa misalnya mengambil dari mana untuk mencukupkan, tapi seri yang dia terima dari si Berbeda. pemberi harus berbeda. Dan itu tidak Makanya bagaimana caranya kita minta kembali ke perempuan itu serahkan 10 juta, baru kita ganti dia pakai duit lain. Kira-kira seperti gitu. Autentifikasi. Autentifikasinya. Jadi saya mau bilang begini, ketika sebuah kasus menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu akan sulit dibelok-belokkan. Apalagi kalau kita melihat prinsip-prinsip yang ada di undang-undang tindak pidana pencucian uang, follow the money, follow the suspect. Akan kelihatan tuh kemana larinya duit dan lain sebagainya. Dan dalam kasus ex Jampisus kan yang dikenai adalah korupsi dan TPPU kan? Iya, karena kan itu tadi ya, perkara pokoknya korupsi kan harus ada perkara pokoknya. Dan menurut saya akan kelihatan juga siapa yang bertindak sebagai gatekeeper. Oke. Orang yang menampung, menyamarkan dan lain sebagainya. Oke, Pak Abram. Saya ke Prof. Puji, Pak. Mas Puji, Iya, Mas Yogi. Komjak sejauh ini melihat perkembangan kasus setelah dibentuk tim 9, terus kemudian sempat beredar surat pengajuan nama Jampisus yang baru dari Jaksa Agung, dan sudah diputuskan Kuntadi kan? Ya, hari ini kita baca di beberapa media Pak Kuntadi. Pak Kuntadi ya, apa bacaan Anda? Apakah ini terkait dengan perkembangan kasus ini? Kalau saya melihat Pak Kuntadi lebih ke arah rekam jejak di bidang pidana khusus ya, tidak menjawab untuk menyelesaikan kasus ini. Oh, Jadi kalau kasus ini saya melihatnya Pak Jaksa Agung sudah menyerahkannya kepada tim 9. tim 9. Ya. Tapi supervisinya tetap Jampisus aktif dong? Ya, artinya Jampitsus tetap itu bagian dari nanti kan penuntutan juga nanti Iya, penuntutan akan di... Pitsus kan, Pitsus. Tapi sebenarnya kalau di Kejaksaan Agung itu yang punya kewenangan penuntutan kan bukan Jampitsus, Jaksa Agung. Jaksa Agung. Oke. Ya, Jaksa Agung. Nah, sehingga ini Pak Jaksa. Enggak, maksudnya saya ingin mengklirkan. Artinya Pak Kuntadi tadi sudah disebut ditunjuk oleh Presiden, sudah definitif, dan kemudian dalam penanganan kasus ex Jampisus ini posisinya sebagai apa diserahkan kepada tim 9 saja? Kalau saya lebih melihat dan tadi saya mendengar pas pidatonya Pak Jaksa Agung ketika Hari Bakti Adiaksa ya, itu lebih cenderung ya saya sampaikan, itu diserahkan pada tim 9. Tapi kehadiran Pak Kuntadi dengan rekam jejak di Pitsus yang cukup solid menurut saya, itu untuk kelembagaan ke depan. Oke, kelembagaan. Jadi kelembagaan ke depan, ya tentu tetap dia akan memonitoring ya kasus ini, karena ini apapun bagian nanti ketika penuntutan, penyidikan pun juga bagian dari bawahnya. Tetapi yang saya lihat sekarang adalah untuk case ini kemudian diserahkan pada tim 9 ini. Dan kemarin kan juga sudah kita diskusikan, harus memang kita cari penyidik-penyidik yang memang cenderung tidak ada kaitannya dengan Gedung Bundar, dan kemudian Pak Jaksa Agung juga kemudian menunjuk tim 9 ini. Oke, agak menarik ya ketika ada pejabat yang baru ditunjuk tapi tidak khusus untuk menangani ini, tetapi secara kelembagaan. Padahal kan hari ini dibutuhkan narasi yang baik bagi kejaksaan, bahwa ada orang yang benar-benar kompeten menangani itu. Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Hukum ya, jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Ya, saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu kan. Masih di Satu Meja The Forum, saya ingin ke Pak Abraham Samad. Pak Samad, kalau tadi Mas Kurnia mengatakan wilayah hukum itu ada di yudikatif, bukan di eksekutif. Tapi dalam hal ini kan kita lihat ada aroma gesekan antar institusi yang di bawah kewenangan Presiden. Ada yang berpendapat bahwa ini saatnya Presiden masuk untuk memberikan penegasan bahwa ini diselesaikan oleh ini dan diberikan ultimatum untuk menjalaninya dengan baik. Karena ini menyangkut dengan komitmen dan kredibilitas Presiden dalam hal pemberantasan korupsi. Kalau Anda melihat dalam kasus ini, sejauh mana Presiden ini bisa bergerak untuk tidak mengatakan intervensi, tapi justru mendorong agar kasus ini selesai dengan baik dan terungkap secara luas? Menurut saya nggak ada salahnya juga kalau Presiden Nggak ada salahnya juga. turut masuk ke dalamnya, dalam artian bukan berbentuk intervensi ya. Iya. Karena ini pernah ada presiden di zaman saya ketika cicak versus buaya.
Oh itu tahun, oke. Kasus Korlantas Korlantas ya. yang melibatkan 2 jenderal polisi. Pada saat itu sempat terjadi gesekan yang tidak terlalu kuat, tapi menimbulkan kegaduhan. Iya, cukup gaduh saat itu. Pada saat itu apa yang dilakukan SBY lewat Pak Sudi Silalahi, Mensesnek, dia menelpon saya. Ketika dia telepon dia bilang, Pak Abram, apa Pak Abraham tidak keberatan kalau kita mengundang ke istana untuk membicarakan masalah ini agar tidak terjadi gesekan. Saya tanya, siapa saja Pak yang dilibatkan? Dia bilang, kita akan memanggil Pak Kapolri, Pak Timur Pradopo, dan kalau nggak salah pada saat itu juga almarhum Pak Basir Parif. Saya katakan sama Pak Saat itu yang menelpon langsung Presiden Mensesnek, Pak Sudi Silalahi. Sudi Silalahi. Jadi saya pada saat itu saya bilang, saya nggak keberatan kalau demi kebaikan. Maka ditentukanlah harinya. Ketika hari itu datang, saya datang. Ternyata ketika saya datang ke istana, Pak Timur Pradopo sudah ada di ruangan itu. Pak Basir Parif juga sudah datang. Kemudian tidak lama berselang, datanglah Pak SBY. Dimulailah rapat itu kira-kira jam 9:30 pagi. Dan tahu nggak rapat itu berakhir kapan? Waktu selesainya itu memasuki maghrib. Kenapa saya tahu memasuki maghrib? Karena terdengar suara azan. Dan pada saat itu SBY bilang, ini kita udah lama ya rapatnya. Sudah sampai azan, tapi pada saat rapat itu sebenarnya posisi SBY itu on off karena dia banyak kerjaan. Kadang-kadang dia turut, habis itu dia keluar lagi, yang lanjutkan terus Pak. Tinggal itu siapa yang memimpin? Pak Sudi Silalahi. Pak Sudi. Dan kita berdebat di situ ya, kita buka terang-terang semuanya yang ada di meja. Dan akhirnya ketika sudah memasuki azan maghrib, Pak SBY masuk, dia bilang, kayaknya kita udah rapat berjam-jam nih. Mungkin sebaiknya saya akan mengambil satu keputusan, itu kata SBY. Jadi dia, menurut saya kalau presiden mengambil langkah itu nggak salah juga, Mas Kurnia. Sepanjang prosesnya ya, terbuka. Sepanjang ada sesuatu yang ingin dicapai dan itu positif, kira-kira gitu. Dan SBY pada saat itu dia bilang gini, sudah ya, saya memutuskan selaku Presiden Republik Indonesia. Ingat dia ngomong begitu. Untuk terangnya perkara dan penanganan. Dia langsung bilang, saya putuskan selaku Presiden Republik Indonesia. Saya ke Mas Kurnia, mungkin Mas Kurnia bisa mengambil cerita atau pernah mendengar, rasanya mungkin pernah mendengar, mungkin nggak ini terjadi di era Pak Prabowo dalam konteks menekankan dan meneguhkan bahwa Prabowo itu yang paling sering mengatakan pemberantasan korupsi itu bahaya, merusak pembangunan dan sebagainya. Iya, Mas Yogi, apakah Presiden tahu dan memperhatikan perkara ini? Pasti, Mas Yogi. Pasti ya. Karena perkara ini sudah ramai didiskusikan seantero Indonesia, ada jumlah uang barang sitaan yang amat sangat besar, tentu itu menjadi perhatian Presiden. Maka dari itu, Mas Yogi, beberapa hari yang lalu itu terlihat ada soliditas di antara aparat penegak hukum. Kapolri sudah menyambangi Mabes TNI, Kapolri sudah menyambangi gedung Kejaksaan Agung, dan di sana ditegaskan bahwa soliditas antar penegak hukum tetap terjaga. Sejalan dengan itu, apakah proses hukum berhenti? Tidak, Mas Yogi. Sekarang sudah berpindah ke Kejaksaan Agung, dan hari ini atau beberapa waktu yang lalu diungkap. Saya rasa jadi, maaf saya potong. Jadi yang dikerjakan tadi Kapolri saling berkunjung menunjukkan solidaritas itu arahan Presiden atau perintah Presiden? Saya rasa itu merupakan penegasan dari Presiden. Agar kegaduhan ini tidak semakin ramai, tentu harus dipastikan soliditas penegak hukum tetap terjaga. Sejalan dengan itu, Mas Yogi, ada proses hukum yang tetap berlangsung. Saya rasa ini baru pertama dilakukan. Ketika ada satu perkara tindak pidana korupsi diusut oleh satu institusi penegak hukum, nama seluruh penyidiknya dibuka ke publik. Profilnya bisa kita lihat, tadi Prof. Puji menyampaikan tim 9, hampir sebagian besar punya rekam jejak panjang soal pemberantasan korupsi, bahkan pernah berdinas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka dari itu, apa yang bisa pemerintah tegaskan di sini dengan sikap Kejaksaan Agung tersebut yang memilih untuk menyidik perkara ini, pemerintah memastikan penegakan hukum ke depan tetap objektif, profesional, dan transparan. Kalau berdasarkan hukum, Mas Yogi, aspek pengawasan sebenarnya terbuka lebar. Setiap hari orang-orang bisa datang ke kantor Prof. Puji, ke Komisi Kejaksaan melaporkan ketika ada dugaan penyimpangan di ranah penyidikan di Kejaksaan Agung, begitu juga di
pengadilan misalnya. Ada komisi yudisial, ada Bawas, bahkan bisa mengajukan pra-peradilan. Di sana yang dipastikan oleh pemerintah, hak-hak masyarakat, pihak-pihak dapat terakomodir dengan baik. Jadi tadi membuka nama penyidik ke publik secara luas itu, menurut Anda bisa menjawab keraguan publik yang tadi disampaikan di awal, bahwa keraguan publik adalah ini pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang meriksa institusi kejaksaan, penyidiknya juga dari kejaksaan. Karena memang Mas Yogi, kalaupun memang di Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, walaupun ini adalah pilihan antar penegak hukum, kalaupun di KPK misalnya, penuntut umum KPK itu juga berasal dari institusi Kejaksaan Agung. Kalau kita lihat regulasi misalnya di Undang-Undang KPK baru pasal 10A itu menyebutkan sejumlah indikator ketika KPK ingin mengambil alih suatu perkara. Namun saya tidak masuk ke teknis hukum di sana, tapi paling tidak ini adalah upaya dari eksekutif, dalam hal ini Kejaksaan Agung, untuk memastikan ini loh stok penyidik di Kejaksaan Agung yang akan menyidik seorang Febri Adriansyah dengan pengalaman panjang soal pemberantasan korupsi. Apalagi tadi Pak Samad sampaikan ada Undang-Undang 8 2010 pencucian uang yang juga disematkan ke yang bersangkutan. Jadi tentu pemerintah berharap upaya dari Kejaksaan Agung ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik untuk menjamin objektivitas, independensi, dan transparan. Dan pasti Presiden memantau terus menerus. Pasti Mas Yogi, tidak mungkin Presiden tidak tahu perkara ini. Prof, Prof Puji tadi mengatakan, saya belum mengelaborasi. Ketika sudah ditunjuk kan sudah hampir pasti nih Kuntadi sebagai Jampitsus. Ya, sisa dilantik aja. Tinggal dilantik aja kan? Mungkin Mas Kurnia sudah tahu, tinggal dilantik saja. Tapi pertanyaan saya, kenapa tidak diberi tugas khusus gitu untuk menangani ini, tetapi lebih kepada kelembagaan. Padahal hari ini orang ingin melihat dalam jangka pendek apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung mewakili pemerintah untuk menjawab keraguan publik. Ya, sebenarnya saya menduga arah pertanyaannya Mas Yogi, tapi saya tidak mau menjawab soal dugaannya Mas Yogi. Enggak apa-apa, menduga tapi tidak mau menjawab juga apa-apa. Tapi begini, artinya kan dimanapun juga sama. Ketika di KPK, di kepolisian, sepenuhnya yang menjadi tulang punggung proses ini tetap penyidik. Bahwa bisa jadi akan ada arahan segala macam. Penyidik satu hal, tetapi kan dalam kelembagaan kita tahu persis lah, penyidik itu pasti report terus kepada pejabat di atas. Dalam ini Jampitsus misalnya. Iya, dia report. Tetapi menurut saya data awal itu kan dari penyidik. Kalau misalnya penyidik tidak mampu mengumpulkan data, yang data ini tentu adalah korelasinya ke alat-alat bukti. Terus kemudian ada desakan untuk mengangkat kasus ini. Nanti juga sekarang kan KUHP baru terbuka perlawanan. Terbuka untuk kemudian challenge. Makanya ini yang saya tangkap ya. Bisa jadi tangkapan saya, bacaan saya itu salah. Pak Jaksa Agung tadi begitu kemudian menyerahkan yang menjadi ujung tombak untuk case ini adalah 9 penyidik itu. 9 penyidik itu. Nah, artinya apa? Artinya tugas mereka sekarang ya tentu juga nanti tadi Mas Yogi Pak Kuntadi tadi ya. Tetapi ini tugas mereka sekarang adalah mengumpulkan alat bukti ini sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Karena tadi kita ngomong soal TPPU, betapa sulitnya pembuktian di TPPU. Meskipun sebenarnya ya bisa jadi orang ngomong ini kan wajar saja, kita tinggal lihat di LHKPN. Ketika tidak ada di LHKPN, sita, selesai itu barang. Tapi kan pembuktian di persidangan tidak semudah itu kan. Nomor serinya diusut segala macam. Nah, ini kan bagian dari tugas berat penyidik. Dan saya melihat tadi juga hari ini tadi saya kebetulan kan juga beberapa hal ya, misalnya kan tuntutan keinginan publik juga ya kalau itu bukan di Gedung Bundar, jangan di Gedung Bundar pemeriksaannya. Kalau Gedung Bundar kemarin adalah identifikasinya adalah Pak Febri, sekarang jangan di Gedung Bundar, sekarang ditarik, bukan di Gedung. Prof Puji, saya ingin gini, kalau memang katakanlah kita bertumpu kepada penyidik yang memang sudah diumumkan ke publik dan memang ini andalan lah, terus kemudian kuncinya ada di situ. Tapi kalau kita ingat soal transparansi pemeriksaan ya, proses waktu minggu lalu, justru kita tahu bahwa ex Jampitsus Febri Adriansyah diperiksa itu dari
pengacaranya saat jumpa pers. Tadi saya lihat diperiksa. Kenapa nggak dibuka ke publik? Hari ini kan situasinya krisis, tidak sedang biasa-biasa saja. Jadi dibutuhkan satu narasi-narasi untuk menjawab keraguan publik. Karena betapa pentingnya kepercayaan publik yang mengiringi pemberantasan korupsi, penegakan hukum. Kira-kira akan ada. Itulah menurut saya bedanya antara penyidik dengan tim komunikasi publik barangkali ya. Yang saya lihat ya. Misalnya, ya jadi misalnya sebagai contoh begini. Dimunculkan hari ini kehadirannya tersangka karena sudah masih tersangka kan, karena sempat sebagai contoh begini Mas Yogi. Hari ini tadi saya ke sana melihat di lantai 20 di Kejaksaan Agung tempat pemeriksaan. Kebetulan ada salah satu tersangka yang kemudian diperiksa didampingi pengacaranya, dan waktu pagi itu saya lihat di situ ada teman-teman dari KPK berkunjung. Terus saya juga ketemu dengan Kortas Tipikor. Seandainya tim komunikasi publik di Kejaksaan Agung jalan, kan bisa jadi mereka kemudian langsung konversi pers. Kita nih diawasi oleh KPK, oleh Komjak, oleh KPK. Terus kemudian ini juga pas ketuanya langsung datang. Komjak juga datang, ada dari Kortas Tipikor juga datang. Itu kan juga untuk menandakan bahwa ekspektasi publik itu dijawab oleh para penyidik ini. Maksud Anda di sana ada Kapus Penkum. Iya, cuman mungkin atau jangan-jangan Kapus Penkum juga dapat arahan ini masih steril. Suasana kebatinan barangkali yang saya lihat sekarang ini, suasana kebatinan yang menurut saya di Kejaksaan Agung baru dihantam kenceng ya. Dihantam kenceng sehingga kemudian yang saya lihat belum betul lah suasana kebatinannya. Tapi saya tanya kepada para penyidik tadi, salah satunya bagaimana kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan soal langkah ini ke depan, apakah ada ewo pekewo segala macam itu. Ya terlepas yang tahu dia sama Tuhan. Dia jawab begini, ini salah satu, bahwa kita solid sangat ini, kita baru diterpa, dan apa yang kita lakukan adalah untuk institusi. Nah itu menurut saya jawaban yang sangat bagus. Artinya dia punya beban untuk mengembalikan marwah institusi. Saya nanti akan elaborasi lagi, Prof. Saya ke Pak Samad. Pak Samad tadi Pak Samad mengatakan ya ini masih awal lah, masih. Tapi makanya saya bertanya, ini masih awal sulit diprediksi atau sampai akhir sulit diprediksi? Karena Pak Samad belum mengatakan bahwa ini ada kepentingan-kepentingan kelompok besar gitu. Tapi Pak Samad punya cerita bahwa ini diambil alih oleh Presiden dalam konteks bukan intervensi pokok perkara, tetapi justru supaya ini diselesaikan dengan baik. Dalam kasus ini Anda masih melihat sama persis apa yang dikerjakan oleh Pak SBY, sebaiknya Pak Prabowo berinisiatif mengundang 3 lembaga atau bagaimana? Kalau menurut saya mungkin bisa diadopsi ya apa yang dilakukan SBY dulu. Tapi yang dilakukan SBY dulu itu transparan semua. Setelah misalnya kita rapat, pada saat itu sudah selesai rapat dan Pak SBY sudah mengambil satu keputusan meminta kepada Kapolri bahwa kasus korupsi Kokorlantas, simulator SIM itu diserahkan sepenuhnya kepada KPK untuk ditangani. Itu kata SBY, dan kemudian SBY menyampaikan pihak KPK punya kewajiban untuk menyampaikan progress reportnya juga kepada kepolisian, dan kita sepakati itu. Dan setelah itu kita sepakati, Pak SBY bilang begini, selesai rapat ini kita harus menyampaikan kepada publik apa yang terjadi agar supaya tidak ada kecurigaan di balik rapat ini. Dan waktu itu Pak SBY bilang, Pak Timur, Pak Jaksa Agung, Pak Basir Parip, silakan menemani saya jumpa pers, ya, kompers. Pada saat itu saya juga diminta pada saat itu. Pak Abraham juga ikut, tapi waktu itu saya menolak. Kenapa saya menolak? Saya bilang sama Pak Presiden, mohon maaf Pak Presiden, kebetulan KPK itu adalah lembaga independen, bukan bagian dari rumpun eksekutif. Saat itu undang-undang lama ya? Undang-undang lama. Kalau sekarang ya udah dari bagian dari rumpun eksekutif, harus hadir, kan gitu. Oleh karena itu saya minta pada Pak SBY bahwa sebaiknya saya nggak ikut. Kalau kejaksaan ya boleh dikatakan walaupun tadi bungkurnya bilang yudikatif, tapi dia bagian dari eksekutif kan gitu. Sehingga pada saat itu yang kompers Pak SBY langsung. Habis maghrib kompers, di sebelah kirinya Pak Timur, sebelah kanan Pak Jaksa. Itu disampaikan semua tuh. Jalannya rapat dan sebagainya, ya. Apa yang diputuskan. Karena kan pada saat itu banyak yang diputuskan Mas Yogi. Karena berkaitan juga ada kasus lain. Karena waktu itu kepolisian juga menetapkan Novel Baswedan sebagai tersangka. Jadi itu semua diputuskan dalam rapat itu bahwa kasus Novel Baswedan tidak tepat timingnya.
Itu. Jadi disuruh hentikan untuk sebentar kata. Jadi itu yang disampaikan semua oleh. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh Presiden untuk menengahi ini semua. Iya, jadi menurut saya kalaupun misalnya suatu ketika Pak Prabowo mengambil langkah ini, nggak bisa ditafsirkan sebagai intervensi. Apalagi kalau misalnya kedua institusi ini ada gejala tabrakan terlalu keras ya, kayak dulu cicak buaya menimbulkan kegaduhan kan. Maka menurut saya disitulah peran Presiden untuk mengambil langkah-langkah yang konkret ya. Bukan berarti mengintervensi jalannya penegakan hukum. Itu beda. Kalau intervensi penegakan hukum itu misalnya gini, Presiden bilang jaksa, polisi sebentar, Febri kamu jangan kasih pasal ini. Itu intervensi namanya. Kalau sampai hal yang substansi itu intervensi penegakan hukum. Tapi kalau dia cuma memperlihatkan roadmap, jalan keluarnya, peta jalannya, itu bukan intervensi, nggak bisa ditafsirkan sebagai intervensi. Gitu. Wajarkah jika publik meminta kejelasan dan transparansi kasus yang menjerat ex-Jampitsus? Satu Menjadi Forum akan kembali sesaat lagi. Saya ke Prof Puji. Prof, kalau melihat antusias, animo para pengamat, kampus memberikan masukan, mahasiswa demonstrasi di berbagai kajati di daerah, atensi terhadap kasus ini, Anda melihat wajarkah dan apakah ini positif bagi Kejaksaan Agung ketika masyarakat berharap banyak bahwa ada penyelesaian kasus yang berkeadilan? Ya, tentu yang pertama adalah ini bagian dari keinginan publik ya. Kita melihatnya kalau wajar ya wajar, kalau kemudian ini bagian dari obat dan vitamin bagi Kejaksaan Agung, ya ini harus dilihatnya di situ. Jadi bukan dilihatnya sebagai bagian dari tuntutan untuk A, B, C dan segala macam, apalagi yang sampai kemudian untuk menurunkan marwah institusi, tapi harus dilihatnya sebagai obat dan vitamin. Nah, bagian dari obat dan vitamin ini kita sekarang melihat bahwa apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah untuk membuktikan bahwa tim 9 ini bekerjanya memang betul-betul objektif, betul-betul juga harus dalam lah menurut saya ya. Karena kalau satu sisi begini, kita ingin, publik tentu kan ingin kasus ini cepat selesai, tapi ternyata dalam beberapa hal untuk pembuktian itu tidak hanya sekedar dibutuhkan cepat, karena juga butuh hal-hal yang sifatnya dalam itu. Nah, dalam inilah yang kemudian untuk menjembatani antara keinginan publik dan pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh penyidik ini yang dibutuhkan komunikasi. Nah, yang masukan kita juga kayak misalnya hari ini tadi sebenarnya tim penyidik juga cukup terbuka melakukan diskusi dengan teman-teman KPK, terus juga kehadiran dari teman-teman Kortas Tipikor. Itu menandakan bahwa sebenarnya tim penyidik ini terbuka. Tapi kan ini yang ada wilayah yang harus disampaikan ke publik. Disampaikan ke publik. Cuma kan ini belum. Kita sampaikan juga tadi. Tolong dong yang resep ini untuk menunjukkan akuntabilitas bahwa tim penyidik prosesnya terbuka, segala macam, sampaikan ke publik. Nggak ada masalah. Termasuk misalnya kita teman-teman Komjak berkunjung, ini bagian dari pengawasan eksternal. Ini juga sampaikan ke publik bahwa kita diawasi. Termasuk sekali juga undang saja para ahli kan, yang memiliki kapasitas untuk paling gampang undang media lah ke dalam termasuk juga Komisi 3 yang sekarang juga barangkali mengawasi, tapi tidak boleh masuk teknis juga ya. Hanya dari jauh, hanya sebagai observer aja. Ya itu juga nggak ada masalah. Ini bagian dari sekali lagi akuntabilitas bahwa prosesnya sekarang berjalan. Kalau kemudian ini tidak disampaikan, publik mengetahuinya bahwa tadi ini seperti judulnya Mas Yogi tadi, upaya penyelamatan seseorang gitu. Yang pertanyaan saya, apakah ini upaya penyelamatan atau apa gitu? Oke, Prof. Saya ke Mas Kurnia. Mas, tadi 2 kali loh Prof Puji itu mengingatkan bahwa ini ada pentingnya strategi komunikasi nih. Tadi beliau mencontohkan sudah melihat langsung tetapi tidak diumumkan ke publik. Adakah rencana dari Bakom konteksnya minimal mensupervisi di Kapus Penkum karena wilayah kerjanya kan kira-kira sama. Oh, ini ada hal-hal yang memang harus di-highlight cepat. Ada hal-hal yang disampaikan. Kenapa? Karena ini demi perbaikan semua. Kenapa? Karena apapun yang dikerjakan pemerintah kalau persepsi publiknya belum terbangun dan masih negatif, pasti akan sulit. Ada rencana Bakom untuk mensupervisi? Ada 2 hal Mas Yogi. Yang pertama tentu koordinasi itu karena lingkup kerja dari Badan Komunikasi Pemerintah itu seluruh kementerian lembaga termasuk aparat penegak hukum. Pasti kami memberikan masukan-masukan kepada Kejaksaan Agung tentang bagaimana pengelolaan komunikasi yang baik dalam situasi yang krisis.
Itu yang pertama, Mas Yogi. Kemudian yang kedua, ini saya mau highlight yang lebih besar, Mas Yogi. Tadi Pak Samad menceritakan pengalaman beliau dulu ketika di KPK, ada penegasan dari Presiden. Karena seingat saya dulu, Mas Yogi, ketika Pak Samad menjabat sebagai Ketua KPK, ada hambatan ketika ingin menangani suatu perkara. Kalau saya tidak salah, ketika ingin melakukan penggeledahan dan penyitaan. Itu, Mas Yogi, konteks yang diceritakan Pak Samad tadi. Namun saya ingin melihat pembedanya dengan konteks saat ini. Mas Yogi, saat ini sudah ada beberapa anak tangga yang dilalui oleh aparat penegak hukum terkait dengan pengungkapan perkara korupsi ini. Pertama, Mas Yogi, ada tindakan penyelidikan yang pada akhirnya naik ke tingkat penyidikan. Kemudian poin kedua, Mas Yogi, ketika melakukan upaya paksa, saat ini sudah ada 3 upaya paksa dilakukan. 1, penggeledahan, apakah penggeledahan berjalan lancar? Lancar. Kedua, upaya paksa penyitaan, apakah penyitaan berjalan lancar? Lancar sekali, bahkan barang bukti yang disita itu digelar. Ada uang ratusan miliar, ada emas puluhan kilogram, itu juga digelar di Polda Metro Jaya. Kemudian yang ketiga, apakah seseorang tersebut yang banyak dibicarakan masyarakat, apakah ada status hukumnya? Status hukumnya toh hari ini sudah menjadi tersangka. Itu 3 anak tangga kedua yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kemudian yang ketiga, Mas Yogi, ada penerapan pasal kombinasi. Yang saya rasa kombinasi ini, kalau bagi yang sering mengikuti isu pemberantasan korupsi, adalah obat mujarab ketika ingin mengungkap suatu perkara. Ada kombinasi KUHP baru, karena kita bicara tindak pidana korupsi itu kita bicara KUHP baru yang disematkan dengan Undang-Undang Pencucian Uang. 2 itu sudah dilakukan, dan anak tangga keempat itu pengungkapan nama-nama penyidik. Jadi sejauh ini, Mas Yogi, apa yang dibicarakan oleh masyarakat, apa yang digunjingkan oleh masyarakat, dikerjakan oleh aparat penegak hukum. Bahwa ini butuh diperhatikan, yes, dan pemerintah justru mendukung masyarakat untuk memperhatikan betul proses hukum yang ada di Kejaksaan Agung. Jadi pembedanya di sana, Mas Yogi. Namun yang ingin kami tegaskan, silahkan awasi proses hukum ini, dan Kejaksaan Agung. Dan mengawasi itu bukan menggunjing ya. Betul. Mengawasi itu adalah partisipasi publik. Setuju, Mas Yogi. Ini. Setuju. Ya, kan? Menggunjing dalam artian saya itu maksudnya mendiskusikan. Mendiskusikan. Ya, karena kalau menggunjing kan kesannya masyarakat nggak punya hak gitu dan mengada-ngada gitu kan konteksnya itu. Saya ke Pak Samad. Pak Samad, tadi kan Anda bilang bahwa ini kan saya khawatir diadu oleh oligarki. Oke, saya masuk dari jalan pikiran Anda. Kalau oligarki itu kan nggak mungkin nggak ada diksi relasi kuasa. Nggak mungkin oligarki itu muncul sendirian dalam setiap periode kekuasaan semua pemerintah tanpa ada relasi kuasa. Maksudnya Anda mau mengatakan relasi kuasa? Enggak, tadi saya tekankan bahwa oligarki hitam. Kalau oligarki hitam itu dia tidak masuk dalam relasi kuasa. Jadi dia berada di luar relasi kuasa. Kalau yang Anda maksud itu adalah oligarki. Jadi oligarki saya bedakan. Tapi yang Anda maksud mengadu ini oligarki hitam. Oh iya, oligarki hitam. Oligarki hitam dan putih nggak mungkin bersatu ya dalam. Kenapa? Oligarki hitam dan putih nggak mungkin bersatu ya dalam hal ini. Bisa juga, ada kemungkinan juga gitu. Tapi yang punya relasi kuasa ke pemerintahan itu adalah oligarki. Dan Anda melihat ada potensi diganggu oleh oligarki hitam? Menurut saya, maksud saya gini, kalau ini kasus terus berkembang, ya, menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, maka saya mensinyalemen bahwa ini adalah bagian dari peran oligarki hitam. Yang sengaja membenturkan antar kedua penegak hukum ini agar mereka lebih leluasa menjalankan bisnis haramnya. Tapi nggak mungkin ya dia bisa mengadu kalau dia nggak punya akses ke kekuasaan. Ya mungkin kalau Mas Yogi punya oknum. Kalau Mas Yogi punya persepsi seperti itu bisa juga mungkin. Oke. Pak Abraham, kalau orang kan sebelumnya bilang bahwa tadi memberikan contoh dulu Pak SBY dalam kasus cicak buaya itu memberikan yang menangani adalah KPK. Dalam kasus ini Pak Abraham setuju juga seandainya Presiden menunjuk ke KPK dengan KPK di bawah undang-undang yang baru? Mungkin kali ini mohon maaf ya, saya agak berbeda pendapat saya dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan masyarakat sipil mungkin, dengan Mas Kurnia juga. Kali ini saya tidak terlalu sependapat kalau kasus ini diserahkan kepada KPK. Kenapa? Ada 2 hal. Pertama,
melihat KPK sekarang itu beda dengan KPK dulu. KPK sekarang undang-undangnya itu dia sudah berada di bawah rumpun eksekutif secara kelembagaan. Walaupun tupoksinya tetap dinyatakan bahwa dalam hal penegakan hukum dia independen, tapi kelembagaan dia tetap berada di bawah rumpun eksekutif. Itu pertama. Sehingga menurut saya ada kendala psikologis. Kemudian faktor kedua, sejak bergulirnya kasus ini, waktu kegaduhan, saya melihat apa yang terjadi di KPK seolah-olah yang saya tangkap ya. Teman-teman di KPK itu enggan masuk ke kasus ini. Enggan masuk ke kasus ini. Iya, dia agak ketakutan saya lihat Mas Yogi. Kenapa? Saya nggak tahu. Itu tercermin sih dari ketua KPK yang dari awal mengatakan bahwa terlalu awal, terlalu dini. Iya, dia saya lihat komentar-komentarnya itu bisa ditafsirkan ada ketakutan masuk ke kasus ini. Sehingga menurut saya kalau lembaganya sendiri, orang-orang yang ada di lembaganya sendiri itu sudah ketakutan, tidak punya kemauan yang kuat menangani kasus ini, ngapain diberikan? Bisa tambah kacau. Anda melihat keraguan secara kelembagaan saya lihat dari beberapa komisionernya, komentar-komentar saya lihat, wah ini mereka ragu. Jadi kalau mereka ragu, jadi kalau menurut Anda kali ini tidak dengan KPK, Anda setuju sudah yang seperti sekarang diserahkan ke Kejaksaan Agung atau tetap polisi sebagai penyidik awal? Menurut saya siapapun yang menangani, ada satu hal yang penting sebenarnya, harus ada pengawasan yang ketat dari masyarakat. Kemudian dari lembaga-lembaga pengawas aparat penegak hukum, misalnya Komjak, Kompolnas dan lain. Tapi yang terpenting itu masyarakat harus mengawasi, dalam hal ini media. Oleh karena itu dibutuhkan sebenarnya transparansi, progres setiap yang dilakukan. Saya lihat ini kan dia tidak menyampaikan progres setiap saat. Harusnya kan tadi baru direncanakan oleh Bakom akan supervisi. Mudah-mudahan harusnya setiap tahapan dulu Mas Yogi, waktu kasus yang tadi aku ceritakan, yang ketika Pak SB meminta KPK, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan setiap progres. Dan pada saat itu saya ingat betul juru bicara KPK selalu menyampaikan progresnya. Sehingga itu bisa diawasi oleh masyarakat kan. Kalau progres disampaikan, maka masyarakat bisa ikut berperan mengawasi. Oh sampai di mana nih? Ada yang nggak benar, saya harus giniin. Oleh karena itu yang penting. Tapi menurut saya ada satu hal yang paling penting Mas Yogi, saya ingin sampaikan di forum ini. Orang lupa bahwa kasus ini kan sebenarnya, walaupun saya katakan tadi, saya nggak setuju kalau KPK yang menangani, karena secara psikologis saya lihat KPK juga nggak berani ya. Ketakutan dia saya lihat secara psikologis. Tapi peran supervisi itu harus dilakukan oleh KPK. Tanpa diminta sebenarnya. Menangani aja sudah nggak berani, apalagi supervisi. Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada lembaga yang tidak berani? Tapi kalau supervisi kan dia nggak perlu tangani secara langsung, hanya memberikan masukan, kan tidak gitu, berhadapan, memberikan masukan, ada tekanan. Paling tidak dia bisa mengarahkan, misalnya gini, ini kok ada belok sedikit, dia bisa kasih tahu, ini kok ke kanan, harusnya masuk ke tengah dong, nggak boleh gitu, nggak boleh ke kanan, masuk ke tengah. Itu peran supervisi di situ, walaupun dia tidak terjun langsung menangani. Menurut saya peran itu penting dilakukan KPK agar supaya masyarakat bisa percaya lagi. Ya, bagaimana kasus X Jampitsus ini akan sampai di titik ujungnya, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Masih di Satu Meja The Forum, saya langsung aja ke Mas Kurnia. Mas Kurnia mewakili Bakom, mewakili pemerintah, kira-kira apa upaya yang akan dilakukan untuk menjaga dan meyakinkan publik khususnya agar kasus ini satu terkawal, kedua publik juga bisa percaya apa yang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Iya, Mas Yogi, saya rasa komitmen pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo sudah sering beliau sampaikan di dalam Astacita, di dalam pidatonya, bahkan kalau kita berkaca pada pidato terakhir Presiden secara langsung menyebut dan meminta agar aparat penegak hukum itu melakukan introspeksi diri, menyadari bahwa kerja-kerja mereka harus bisa dipertanggungjawabkan karena menggunakan dana rakyat. Beliau menyebut bintangnya dari rakyat, bajunya, sepatu dan lain sebagainya. Apa yang ingin Presiden sampaikan? Tentu ketika ada penyimpangan sedikit pun di tubuh aparat penegak hukum, Presiden tidak akan memberikan toleransi sedikit pun. Presiden membuka gerbang selebar-lebarnya kepada Kejaksaan Agung, kepada KPK, kepada Polri. Buktinya Mas Yogi, selain kasus Febri Adriansyah, ada kasus mantan pimpinan BGN, ada kasus Wamenaker, ada kasus juga Wamen Imipas. Itu kan dipersilahkan oleh Presiden untuk bisa dibongkar dan diusut
lebih lanjut. Terakhir Mas Yogi, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebut secara spesifik masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi proses hukum, dan Presiden sejalan dengan bunyi pasal itu, tugas pemerintah dalam memastikan proses hukum ini transparan, objektif, akuntabel, dan bisa diuji oleh masyarakat. Masyarakat dan media tentunya ya. Tentu, Mas Yogi. Saya ingin ke Pak Samad. Pak Samad, Anda punya prediksi apa? Kalau tadi kan di awal ini masih sulit diterka, tapi kira-kira apakah akan memenuhi harapan publik? Atau ini akan tiba-tiba ada sesuatu kejutan, meskipun itu juga sah saja kalau ada yang dimenangkan di pra-peradilan? Atau di deponering. Atau seperti nasib perkara Firly. Itu dia. Sampai sekarang memang ini banyak spekulasi, bisa terjadi deponering, bisa pra-peradilan, bisa seperti Firly. Anda melihat apa? Saya ingin mengatakan begini, tugas koordinasi supervisi itu harus dijalankan secara maksimal oleh KPK terhadap kasus ini. Ya. Supervisi KPK. Dia harus melakukan secara maksimal, bukan hanya formalistik. Harus maksimal. Oleh karena itu dia harus terjun ke dalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang disampaikan Bung Kurnia, harus ada peran serta masyarakat untuk mengawasi. Dibuka ya. Partisipasi. Bagaimana caranya masyarakat bisa berperan serta? Kejaksaan kita minta, yang nggak tahu lewat humas atau lewat apa, harus melakukan progres, report, update setiap saat sejauh mana kasus ini. Agar supaya masyarakat bisa mengawasi, misalnya, oh ternyata ada nih yang belum diperiksa, kok ini nggak diperiksa? Atau yang paling gampang, paling dekat aja lah, pemeriksaannya Febri Adriansyah dibuka ke publik, sampai sekarang belum tahu, baru minggu lalu kita tahu dari kuasa hukumnya. Ya harus transparan, karena kalau dia tidak transparan, tidak ada perkembangan progres yang disampaikan oleh kejaksaan, maka itu akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di tengah-tengah masyarakat, dan itu tidak baik bagi penegakan hukum. Kalau itu terjadi, nanti kejaksaan kehilangan kepercayaan menurut saya. Masih berharap ya ada hasil yang baik? Harus. Kita berdoa semoga ada hasil yang baik, tapi di lain pihak kita harus siap-siap kalau ternyata juga ada hasil yang di luar dugaan kita. Saya ke Prof Puji. Prof, hari ini tanggal 22 Hari Bakti Adiaksa. Ini momentum yang baik. Tadi sudah disampaikan bahwa ada pidato dari Pak Jaksa Agung, momentum yang baik untuk perbaikan institusi Kejaksaan Agung. Apa yang ingin Anda sampaikan bermula dari kasus yang sedang berjalan sekarang? Yang saya melihatnya saya membacanya begini. Ketika Kejaksaan Agung kemudian mengambil kasus ini, ya, atau kemudian menerima penyerahan. Kita belum tahu nih, diminta mengambil atau menerima dari polisi, belum tahu nih, masih misteri. Artinya kemudian ketika kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, sebenarnya yang saya lihat ini bukan untuk menyelamatkan seseorang. Bukan penyelamatan. Tapi bagian dari untuk mengembalikan marwah Kejaksaan Agung. Sehingga beban berat ini kemudian harus dijawab dengan kerja-kerja yang setidaknya 9 penyidik ini memiliki 2 hal. Pertama adalah keraguan publik soal konflik of interest. Itu harus kemudian dijawab, dan jawabnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang nyata ya. Yang kedua adalah soal kemudian transparansi progres. Yang ini bagian dari akuntabilitas kan, apa yang dilakukan. Bahwa obat, vitamin, tuntutan publik segala macam itu ya bagian dari hak sipil untuk kemudian bertanya. Tetapi bahwa kemudian kewajiban dari Kejaksaan Agung kemudian tahapan ini harus kemudian kan disampaikan. Ya saya yakin kalau hari ini tadi saya melihat ya apa yang dilakukan oleh para penyidik itu sebenarnya serius, sangat serius. Hanya kemudian apa yang dilakukan itu harus kemudian dikomunikasikan kepada publik bahwa kita serius. Sekarang tahapannya adalah ini. Terus hari ini kita juga didatangi, menunggu sampai akhir, didatangi oleh teman-teman KPK, teman-teman dari Komisi Kejaksaan dan segala macam. Itu dari kita datangi. Itu menurut saya akan positif. Terima kasih Pak Abraham, terima kasih Mas Puji, terima kasih Mas Kurnia.